Jadi nanti kalau misal ada yang memprotes kami ya, sekelas Prof. Din Samsudin ya, Salim Segaf Al-Jufri, Dr. Hidayat Nur Wahid, yang benar mengusulkan, mencetuskan bendera merah putih itu kakek saya. Sis Al-Jufri, pahlawan nasional, itu layak bagi kita. Saya punya bukunya. Selain referensi data kitab yang kami miliki, kami juga orang nasional, kami orang kampus perguruan tinggi, pasti kalian mau lari kemana, kecegat semua. Ini masih buku ejaan lama. 6.000 tahun bendera merah putih. Lah Sis Al-Jufri itu tahun berapa? 1930 baru datang ke Palu. 2 kali ke Nusantara ini, tapi yang terakhir itu sampai meninggal 1969. Lah 6.000 tahun ya, bendera merah putih itu sudah ada yang mau dirampas sama orang yang baru datang. Dipropaganda melalui lembaga-lembaga yang ada, yang terkenal di Indonesia, dan tokoh-tokoh ya inilah. Sekelas profesor, doktor, kiai yang katanya alim, ulama, alama sekali bisa kena. Ini 6.000 tahun sang merah putih karya dari Mr. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ya seorang muslim, seorang pendidik ya, ilmuwan ya, alamah kalau bahasa Arabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada, dari semua kalangan yang ada di dunia, semua yang berbahagia pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, kesenangan, keberkahan, semoga penuh juga dengan keselamatan. Kita senantiasa mendapatkan rahmatan, nikmatan, kebahagiaan, keselamatan di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan, beserta dengan segenap anggota keluarga, dan bahkan nanti melebar sampai dzurriyyah, keturunan panjenengan semua senantiasa mendapatkan berkah hasanah fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sihah wal afiyah, segar wal abugar, tiada halangan satu apa, guna untuk bertolabul ilmi, sharing, berbagi informasi tanpa ada niat menggurui. Kita intisyarul ilmi, mengharap ridho ilahi, mengharapkan kita mendapatkan ilmu yang maslahati dan manfaati. Malam hari ini kita akan mengulas, mengupas dengan lugas dan jelas, tanpa ada rasa malas dan juga perasaan was-was bahwa ternyata ada sebuah kilas ya. Kilas tentang kitab-kitab karya Habaib Alawi yang ditulis dengan ikhlas yakni kitab ini. Hadza kitabu zuhuril haqa'iq fi bayanit tara'iq
للسيد الجليل والفاضل النبيل الورع الزاهد الناسك العابد مربي المريدين ومرشد السالكين سلالة أفاضل الناس السيد عبد الله atau Abdillah bin Maulana As-Sayyid Alwi bin Hasan Al-Attas maddallahu lana walil muslimina fi hayatihi wa a'ada alaina min salihi da'awatihi amin. Kitab Zuhurul Haqa'iq fi Bayanit Tara'iq sudah dapat panjenengan akses bersama di heizin.com di bawah video kita ini. Kami tidak membahas secara menyeluruh awalan wa akhiron, tetapi nanti panjenengan teruskan sendiri penelitian dan mutolaahnya sampai di mana kehebatan hasil karya pemikiran para leluhur habaib yang ada. Kitab ini sebenarnya kitab pegangan ahli tarekat yang membahas masalah ilmu-ilmu hakikat menuju ke arah ma'rifat. Tetapi ketika kami teliti ya ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Nanti para habaib ini akan menuduh kami, oh kamu belum kelasnya, belum cukup ilmunya untuk memahami kata-kata mutiara yang ada di dalam kitab karya leluhurnya, khususnya Zuhurul Haqa'iq fi Bayanit Tara'iq ini. Tetapi jangan ngeles alasan seperti ini, tidak. Tapi kita nanti bisa memahami sebenarnya. Walaupun penuh dengan kata mutiara yang penuh dengan unsur bijaksana, tetapi kita tetap bisa memahaminya kok. Ya. Bahwa walaupun penuh dengan unsur sastra, tapi ada beberapa tulisan yang berdasarkan lisan yang mudah untuk kita memahaminya. Tidak seperti ayat yang mustabihat, yang selama ini kita memahami Quran kita. Tapi ini jelas masuk dalam kategori muhkamat. Ya, kata-kata prosa saja yang mudah kita bisa memahaminya. Hadza kitab, ini adalah kitab yang bernama Zuhurul Haqa'iq. Artinya adalah terlihat terang jelasnya ilmu-ilmu hakikat. Ya. Dan kitab ini menerangkan tentang tarekat-tarekat yang mengulas tentang torekoh-torekoh yang dikarang oleh Sayyid Al-Jalil, dan orang yang dikatakan Sayyid yang agung, ya, yang memiliki keutamaan yang secara kontinu, yang ahli wirai dan ahli zuhud, yang selalu tekun dalam beribadahnya, yang mampu ya mendidik murid-muridnya dan menunjukkan petunjuk kepada para pencari hidayah darinya, keturunan afadilin nas. Lah, ini termasuk bagian daripada mengunggulkan klannya, keturunan dari orang-orang yang utama-utamanya manusia. Ya, sama sebenarnya kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin kan bisa kita membaca dan memahaminya bahwa anna afdolan nas ahlul bait wa afdalu ahlul bait alu ba'alawi. As-Sayyid Abdullah atau Abdillah bin Maulana As-Sayyid Alwi. Jadi kitab ini adalah karya dari Habib Abdullah bin Maulana Alwi bin Hasan Al-Attas dari marga Al-Attas. Sekali lagi, orang dari kalangan habaib yang menggunakan gelar Habib itu dari kalangan Al-Attas, yakni Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas atau Al-Attas. Sebelumnya ya pakai Syekh, ya kadang nyolong-nyolong Sayyid, ya sama seperti ini, As-Sayyid Al-Jalil, padahal nggak pas itu. Kalau Syarif jarang, kadang-kadang Syekh, kadang Imam, ya.
Ya. Maddallahu lana, semoga Allah memanjangkan, mengulurkan, ya, memanjangkan kepada kami dan segenap umat Islam dalam hidupnya Sayyid Abdullah bin Maulana As-Sayyid Alwi, dan mengembalikan, ya, memberikan kepada kami kebaikan-kebaikan doanya. Amin. Min sholihi ta'awati, kebaikan-kebaikan doanya. Kitab ini jenengan baca nanti mulai dari muqaddimahnya, berikut guru pengantarnya. Di antaranya kalau sampai halaman ini halaman masuk dalam muqaddimah ini, ya. Halaman 13. Halaman 13 ini jelas beliau menyebutkan, nanti jangan buka bersama halaman 13, tentang silsilah pengarang kitab Zuhurul Haqa'iq fi Bayanit Tara'iq ini. Silsilahnya ditulis di sini nyambung sampai ke Nabi kita. Ya, ini. Wa hadza nasabi min jihatil abai wal jaddi wal jududi, ya, jadi mufrad, judud jamak. Jadi inilah nasabku dari jalur ayah dan kakekku. Aku ini adalah al-fakir ilallah wal ghani bihi ahqarun nas, yakni Abdullah bin Alwi bin Hasan bin Ali bin Ahmad bin Soleh bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman bin Akil, ya, bin Salim bin Abdullah, terus sampai Kanjeng Nabi. Padahal palsu, enggak sesuai. Ya, beginilah, ya, propaganda yang terus ditulis, ya. Begitu juga disampaikan melalui lisan, dituliskan dan disampaikan dengan lisan. Ini namanya berusaha untuk mensyuhroh dan istifadhahkan. Hampir sama seperti pencetus dan pengusul bendera merah putih Indonesia, ya. Sampai sekelas, ya, berita Gontor News itu juga tahun 2019 itu mendapatkan informasi propaganda, ya, dari, ya mohon maaf saya nggak menjelekkan partai, ya, dari Ketua Dewan Syuro, ya, cucu dari pihak perempuannya Sis Al-Jufri, Salim Segaf Al-Jufri, dengan gambar beliau plus gambarnya Sis Al-Jufri dan bendera merah putih. Begitu juga sehingga mampu meracuni memori, ya, pemikirannya kawan-kawan kami yang ada di Gontor. Oleh sebab itu, wahai Gontoriyun, Gontoriyat, ya, santri-santriyah. Kalau Gontor itu bukan santriwati, santri dan santriyah, ya, muta'alimin, muta'alimat. Sadar, jangan sampai mudah diperdaya. Kalian itu di atas semua golongan yang ada. Bahkan di atas al-khairat palu sulsel teng sana itu. Jangan mudah kena propaganda. Walaupun sekelas alumni Gontor, Prof. Din Samsudin dan Dr. ya Hidayat Nur Wahid sudah kena propaganda ini, tapi selamatlah kalian, selamatkanlah diri dan santri kalian. Pesan kami, ya, karena yang nonton kami ini banyak dari alumni Gontor, baik yang ada di Indonesia Timur, Tengah dan Barat. Tapi alhamdulillah kitab-kitab ini kalian belum pernah memilikinya. Ya, tidak hanya dari Gontor, semua kiai-kiai pondok pesantren malam hari ini menyimaknya. Ya. Dan bahkan ada yang protes. Terakhir kali kami live streaming dari Indonesia Timur itu protes. Yai, saya, ya, Muslim Indonesia Timur, seorang tokoh sekaligus alumni Al-Khairat, tapi tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Al-Khairat. Karena Al-Khairat yang digawangi oleh GAL, panglimanya, yakni Kiai Haji Husain Habibu itu, ya, itu membabi buta, ya, saya nggak setuju itu. Nah, lah kemarin itu juga saya kan membaca apa yang ada di sambar.id, ya kan.
Tapi saya melewati satu kata yang sangat mengandung unsur sara, sarkastik dan kekerasan. Apa ya? Menghalalkan darahnya Kiai Fuad. Ya, berarti ajaran nanti tak periksa lagi, kena semua kalian. Hasil didikannya kayak gini, radikal dan ekstremis, mengarah ke teroris. Menghalalkan darahnya Gus Fuad Barat. Ya, saya membela yang benar, bukan membela yang bayar. Jadi sekali lagi jangan mudah terperdaya dengan propaganda, apalagi adu domba. Ingat tanggal 19 bulan ini akan ada demo, katanya besar-besaran. Demo itu diikuti oleh juhala, bukan fuqaha. Sekali lagi, yang dituntut itu apa? Nanti malah justru tidak menutupi aib al-khairat. Al-khairat hanya menjadi tempat persembunyiannya Habib Alawi dalam kesesatannya. Jadi jangan sampai nanti digabung-gabung. Saya masih melindungi al-khairat, Palu sana. Saya masih melindungi, ya. Karena saya menganggap al-khairat masih moderat. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalian itu sudah kena hasutan. Jadi nanti kalau misal ada yang memprotes kami, ya, sekelas Prof. Din Samsudin, ya, Salim Segaf Al-Jufri, Dr. Hidayat Nur Wahid, yang benar mengusulkan, mencetuskan bendera merah putih itu kakek saya. Sis Al-Jufri, pahlawan nasional, itu layak bagi kita. Saya punya bukunya. Selain referensi data kitab yang kami miliki, kami juga orang nasional, kami orang kampus perguruan tinggi, pasti kalian mau lari kemana, kecegat semua. Ini masih buku ejaan lama. 6.000 tahun bendera merah putih. Lah Sis Al-Jufri itu tahun berapa? 1930 baru datang ke Palu. 2 kali ke Nusantara ini, tapi yang terakhir itu sampai meninggal 1969. Lah 6.000 tahun ya, bendera merah putih itu sudah ada, yang mau dirampas sama orang yang baru datang. Dipropaganda melalui lembaga-lembaga yang ada, yang terkenal di Indonesia, dan tokoh-tokoh, ya inilah sekelas profesor, doktor, kiai yang katanya alim, ulama, alama sekali bisa kena. Ini 6.000 tahun sang merah putih, karya dari Mr. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ya seorang muslim, seorang pendidik, ya, ilmuwan, ya, alamah kalau bahasa Arabnya. Muhammad Yamin bukan Muhammad Shimal. Ashabul Yamin bukan Ashabus Shimal dalam surat Al-Waqi'ah itu. Kalau saya buka bersama, ya silakan. Nanti kita kaji bersama. Jadi jangan saya enaknya klaim-klaim, wah, merah putih. Kalau memang ada cerita Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Muktamar yang dilaksanakan tahun 1937 itu hanya sekedar kemungkinan tutur tinular saja. Saya nggak pernah menemukan itu kitab atau catatan asli resmi yang muasir, primer sampai sekundernya. Saya nggak, dan belum menemukan itu. Kalau ada yang bisa menemukan, Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang berkata langsung bahwa Sis Al-Jufri lah yang mengusulkan supaya pemimpin Indonesia Insinyur Soekarno dan bendera negara adalah merah putih. Kalau ada tulisannya, serahkan ke saya. Saya akan memutolaahnya. Jadi nggak mudah. 6.000 tahun. 6.000 tahun ini. Bukan 600 tahun loh ya. Bendera merah putih itu sudah 6.000 tahun di Nusantara. Bagaimana bisa mau dihapus oleh propaganda melalui orang-orang hebat yang ada di negeri kita? Luar biasa. Nah, kembali ke kitab. Kembali ke laptop. Jangan melebar jauh-jauh. Nanti tema yang berbeda saja. Jadi kitab Dhuhurul Haqaiq ini jelas kami tidak menfitnah. Berkata ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ngomong itu sudah dasare. Oleh sebab itu kawan-kawan Muhibin dan FPI, MMI dan kawan-kawan lainnya, ya, jangan mudah
jenengan diperalat. Ayo ngaji bersama dengan kita. Kita ini makhluk yang berakal. Gunakan akal sehat kita untuk mempelajari siapa sebenarnya habaib-habaib yang ada. Begitu loh. Jangan sedikit-sedikit halal darahnya, bunuh. Nah, apa bedanya dengan ISIS sana? Nggak cocok. Jadi mohon Al-Khairat melalui Gal Panglimanya untuk mengkritik agar tulisan di sambat.id itu dicabutnya. Kalau nggak, berarti jelas nanti ini akan jurus terakhir saya keluarkannya. Jangan gampang-gampang mengatakan halal darah, halal darah, halal darah. Itu ajaran apa? Bukan ajaran Islam ala Nusantara, rahmatan lil alamin. Padahal sejak 2005 yang lalu itu sudah ada ketetapan seluruh ulama sedunia bahwa umat Islam di dunia dengan perbedaan yang ada dari segala unsur, ya, mazhab, ya, dan golongannya, itu haram menumpahkan darahnya. Walaupun berbeda loh ya, walaupun Syiah ya, Ja'fari, Salafi, Sufi, Dohiri, ya, Ibadi, semua diakui kok. Lah ini kok ada fatwa di Indonesia halal darahnya Yai Fuad Barat, lah berarti sesat menyesatkan. Siapa yang bisa, ya, membantah bahwa fatwa halal darahnya saudara? Hancur jum Indonesia ini, nggak ada aturannya. Oleh sebab itu kami tetap, ya, membela yang benar. Posisi Gus Fuad Barat sudah benar dan tidak perlu disudutkan. Dalam tayangan potongan bahwa beliau mengaku sebagai cucu PKI, itu potongan, nggak mengikuti video selengkapnya. Nggih. Para pemirsa dan pendengar semua, ya, sekarang kembali ke kitab. Halamannya langsung meloncat ke 266 saja. Biasa, kitab karya Habaib Alawi itu awalnya normal. Tengahnya cukup normal, ya. Di akhirnya itu mulai 266. Dengan buka bersama nanti di haizin.com yang sudah kami bagikan. Hadza kitab zuhuril haqaiq fi bayanit tara'iq. Baik yang pro dan yang kontra kami, ayo belajar bersama. Ini bukan pendapat saya. Dan memang ini sudah kami mutolaah, ya, dengan nyata bahwa ada 5 doktrin yang berbahaya yang dipegang oleh Habaib Alawi, mulai dari awal sampai purnanya, sampai yang tua, dari yang muda sampai yang tua. Tapi ini tujuan terakhir atau finishnya nanti agar bisa menjadi 5 tingkatan ini. Halaman 266. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum wa huwa Asy-Syaikh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Oh, selalu mesti nama orang-orang sekelas nanti ada jalan baca sendiri. Imam Ghazali juga disebut, ya, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, Imam Junaid Al-Baghdadi, Mahasana, semua disebut, semua normal semua. Ya. Tiba-tiba di terakhirnya doktrin. Ini. Wa huwa Asy-Syaikh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, sahibu kitab Raudhur Riyahin. Kitab Raudhur Riyahin atau Raudhur Riyahin. Syekh As'ad Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i ini yang punya kitab Raudhur Riyahin. Lamma qila lahu, ketika dikatakan kepada beliaunya, lima lam tadhkur, kenapa engkau tidak menyebut ahadan seorang pun min auliya'i Hadramaut, dari para walinya Hadramaut. Qala Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i ini berkata, menjawab, karena likathrotihim, karena saking banyaknya mereka auliya di Hadramaut itu. Nah, ini baris yang ke-1, 2, 3. Baris yang ketiga dari atas, nih, halaman 266 kitab Zuhurul Haqaiq. Nih. Nah, saking banyaknya wali, ya, oleh sebab itu tidak hanya di Hadramaut, khususnya di Ta'rim, ya, orang di pasar itu wali semua.
Ya ini yang penting ya. Jangan sampai kita ini didekati oleh habaib, ditenggelamkan. Dipepet, tenggelamkan. Dekati, tenggelamkan. Sama seperti Sunan Boto Putih, ya, daerah Boto Putih, sabrangnya Nyamplungan Ngampel itu ya. Sunan Boto Putih itu siapa? Ya Pangeran Lanang Dangiran. Itu leluhurnya Adipati Surabaya. Tapi ketika ada khol yang terkenal adalah khol Boto Putih, itu bukan beliaunya. Khol Boto Putih itu adalah Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih. Nanti kita bahas. Begitu nggih. Jadi likasratihim wa ha ana adzkuruhuna ba'dha ma khussu bihi sadatuna Ali Abi Alawi. Lah inilah. Nah, sekarang kami menyebutkan ya sebagian dari apa yang dikhususkan bagi para sadah, para sayyid ya. Sayyid mufrad jamaknya sadah. Sadatina Ali Abi Alawi. Ya, kadang-kadang Ali Ba Alawi atau Ali Abi Alawi atau Ali Bani Alawi sama. Wa in kana al-qasdu al-isyarah bima dzakarna ila ma lam nadhkurhu. Walaupun ya tujuannya, isyaratnya bukan untuk menyebutkan ya seperti apa yang kami sebutkan di atas tadi, au katambi atau hanya untuk mengingatkan kepada alal aktsari kebanyakan orang. Nafa'anallahu bihim, semoga kita diberikan manfaat oleh Allah dengan wasilah mereka. Aulia Hadramaut itu khususnya Ali Abi Alawi ini di dunia dan akhirat. Warozakona, dan Allah memberikan rizki kepada kita mahaddahum untuk bisa mencintai mereka. Wahasyarna, dan dikumpulkan kita zumratum dengan golongan mereka. Nah, ini doanya begitu. Tapi kalau saya nggak mau dikumpulkan di dunia dan akhirat, saya nggak mau. Berbahaya. Terus berikutnya ya, masih baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, halaman 266. Zakaro ba'dul awliya al-akabir. Zakaro nuturake sapa ba'dul awliya setengah para wali al-akabir yang agung, pembesarnya para wali. Apa yang disebutkan oleh ba'dul awliya tadi, an-nasadah Ali Abi Alawi, sesungguhnya para sayyid dari keluarga Bani Alawi layak nauna, tidak pasrah menerima kenyataan qanaah hatta takuna, sehingga wujud li ahadim kepada salah satu di antara mereka khamsu khisarin, 5 perkara. Jadi tujuan para Habib Alawi ya itu bisa meraih 5 perkara ini. Jadi kalau ada cerita-cerita khurafat itu, ya itu bagian dari proses untuk naik derajat. Oleh sebab itu nanti seorang kiai ya dari Jepara, Jawa Tengah ya, Kiai Nur Rahmat Asmawi itu menjadi Habib ya, macak pakai jubah gitu ya, pakai imamah gitu. Nanti berlomba-lomba untuk mengasah ilmu hipnoterapi. Ya, berguru sama Romi Rapangel atau Uya Kuya atau Didi Corbuzier itu ya, supaya mampu ngedat-ngedapi seperti karomati ya, seperti keramat Ali Alawi itu. Wah, langsung bisa menghipnotis ribuan orang gitu. Nanti diarahkan ya Pak Nur Rahmat Asmawi untuk meruqyah mereka dan muhibinnya. Nah ini 5 perkara yang kami sebutkan di thumbnail sekaligus tema. Pertama, al-ula, yang pertama, antakuna layalihi, malam-malamnya mereka, salah satu di antara sadah Ali Abi Alawi, kulluha, takuna layalihi kulluha, semuanya, setiap malam, kalailatul qadri, itu seperti Lailatul Qadar. Ya hebat ya. Nanti Lailatul Qadar itu nggak perlu 10 hari yang terakhir bulan Ramadan terakhir ya, atau ganjilnya, nggak perlu. Setiap malam. Nah ini
Al-latihya, yang mana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih utama, lebih mulia, lebih luar biasa daripada 83 tahun lebih, alias kurang lebih 84 tahun atau 1000 bulan. Hebat ya. Ini cita-cita mereka sampai kepinginnya seperti ini, luar biasa tingkatan walinya. Nah, ini yang pertama. Jadi seluruh malamnya itu harus seperti malam Lailatul Qadar. Kalau nggak kesampaian, ya jadi gila. Gila, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Akhirnya ngomongannya ngelantur kemana-mana. Ya ini yang pertama. Terus yang kedua, ats-tsaniyatu alla yakhluqallaha min auladihi. Yang kedua, jangan sampai Allah menciptakan anak-anak keturunan Sadah Abi Alawi itu illa man aroda islahahu, kecuali ada keinginan yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, manusia terbaik dalam hal fisabiki ilmi, di dalam terdepan masalah keilmuan, wa muradi, dan masalah kemauan. Jadi sudah didoktrin sejak awal bahwa Ali Abi Alawi ini termasuk keluarga Nabi yang paling sahih dan yang paling mulia di antara ahlul bait Nabi ila yaumil qiyamati. Berarti seluruh anggota keluarganya, keturunannya semua ya, itu adalah orang-orang terbaik dalam hal ilmunya, ya, tujuan dan cita-citanya. Nah, ini Allah yakhluqallahu min auladihi illa man arada islahahu fi sabiki ilmihi wa muradihi. Jadi nanti kami maknai dengan makna pesantren, bisa nanti insyaallah nggih. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, anna ruhaniyatahu la tufariqu auladahu. Nah, ini walaupun sudah meninggal dunia, rohnya, leluhurnya itu masih menyertai anak cucunya, tidak pisah dari mereka. Ini hampir sama ya, karena biasanya memang anak-anaknya Habib itu biasanya itu jiwanya tua-tua, ya, keturunan dari leluhur-leluhurnya. Jadi yuhsarul mar'um aman ahabba, ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, versi mereka. Ashabul yamin, versi mereka. Jadi Allah yakhluqallahu min auladi illa man arada islahu fi sabiki ilmi wa muradi. Asal anna ruhaniyatahu, ruhaniyah tidak sampai pisah dari dzurriyyah. Wasibina, tidak hanya dzurriyyah saja, dan orang yang menisbatkan kepadanya, yakni ya pengikutnya, jamaahnya, kaman tatalam madzalahu, seperti orang yang berguru kepadanya, jadi jamaahnya, muhibinnya, muridnya. Au kana muntasiban ilahi, atau menisbatkan kepadanya, ya, ahadihim min Sadah Ali Abi Alawi bil khidmati, dengan melayani sebagai khodam, ya, pelayan rumah tangganya, sebagai pesuruhnya, ya, aina makanu, dimanapun mereka berada, ya, orang-orang yang menisbatkan itu. Begitu juga anak-anaknya fi hayatihi, di masa hidupnya Habib, wa ba'da wafati, dan setelah matinya. Hebat, ngalah-ngalah. Ya, itu hampir sama seperti doktrin yang kami sampaikan kemarin, ya, al-faqih ilmu qadam itu. Ada permintaan itu yang kemarin kita bahas itu. Ya, ini ada tulisan dari Wali Songo Bangkit, dan insya Allah nanti akan kami sebarluaskan. Jadi bil khidmati aina makanu fi hayatihi wa ba'da wafatihi, kama qala ba'dhum, seperti apa yang diucapkan oleh sebagian mereka Habaib Alawi, wahwa, siapa? Sayyiduna Al-Qutbu Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, ini Habib yang pertama kali menggunakan gelar Al-Habib, ya. Sebelumnya itu Al-Imam, Asy-Syaikh, dan Sayyid. Nah, ini orang yang pertama kali dari kalangan Ba'alawi menggunakan gelar Al-Habib. Dan nanti insya Allah akan kami ulas tentang kitab Is'adur Rafiq, ya, yang mensyarahi Sulamut Taufik, ya. Tapi ada kejanggalan, ya. Kejanggalannya di mana? Di versi cetakan kitabnya itu ada definisi tentang Habib, Sayyid, Syarif, ya. Tapi di versi PDF-nya lenyap.
musnah, nggak ada. Saya punya PDF-nya dan juga punya kitab aslinya. Nggih, insya Allah nanti kita bahas bersama supaya tidak melebar. Nggih. Nah ini, wa ba'da wafati, walaupun setelah wafat itu tetap bisa ngayomi, ngawasi anak cucunya, jamaah muhibbin dan khodim-khodimnya. Kama tatalammadza lahu au kana muntasiban ilaihi bil khidmati aina makanu fi hayatihi wa ba'da wafatihi, kama qala ba'duhum, seperti ucapan Sayyid Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Begini ucapannya, manat ruku, kami tidak meninggalkan al-ani, orang-orang yang mencintai atau mengharapkanku. Wa in tarokna, walaupun orang-orang itu meninggalkan kami. Wa aidhan qauluhu, begitu juga ucapan dari Habib Kutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ana kaltimas, telurnya. Buaya itu kan bertelur ya. Tapi ada buaya beranak, ada ya? Buaya beranak ada. Bertelur ya? Ya, bertelur. Meletakkan telurnya, memelihara, melindungi telurnya di mana? Fil barri, di daratan. Jadi buaya itu bertelur di pasir-pasir di daratan, ya, fil barri. Binadrihi, dalam pantauan pandangannya, diawasi kapan-kapan aja, seperti penyu gitu ya. Penyu kan bertelur di pasir pantai ya. Nah, itu nggih. Binadrihi wa huwa fil bahri. Lah, keadaannya buaya ini ada di laut atau di air. Buaya laut kan nggak ada. Ya buaya air tawar, air payau ya, itu fil bahri. Jadi walaupun tempatnya buaya itu di laut atau di air, tapi tetap ngawasi telurnya yang dijaga, menunggu waktu menetaskannya di daratannya. Ya itu. Nah, sama dengan ketika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, ya, walaupun sudah tiada di alam barzah, dimensi 4, 5, 6, 7, 8 atau 9-nya, itu masih bisa ngawasi terus anak cucunya, murid dan khotim muhibbinnya. Ini loh, sama dengan analoginya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu ibarat buaya, ya, mengamankan, melindungi, meletakkan telurnya di daratan ketika beliau berada di lautan. Begitu, nggih. Ini fil bahri. Dzakara dzalika Shahibul Qirtas. Ini disebutkan oleh Shahibul Qirtas, ya, mungkin pengarang kitab Fi Manaqibi, yang menuliskan tentang biografinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain. Semoga Allah meridhoinya, Habib Umar tersebut, dan memberikan manfaat kepada kita sebab darinya fid dharain, di dunia dan akhirat kita. Amin. Nah, ini yang ketiga. Sekarang ar-rabi'atu, yang keempat. Nah, ini yang penting ini. Amazing. Luar binasa, ya. Ar-rabi'atu, yang keempat. Dari 5 tadi, 4 ini. Annahu la tuktabu ala ahli zamanihi khoti'atun. Nah, ini dibuat mabni majhul, ya, dumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir, ya. Ini annahu la tuktabu, sesungguhnya tidak dicatat atas orang yang hidup di zamannya. Apa yang tidak dicatat? Khoti'atun, dosa, kesalahan. Sama seperti Abu Bakar bin Salim itu ya. Malaikat mungkar nakir, rokib atid berai kok. Malaikat rokib atid itu berai. Oh, nggak mencatat lagi karena apa? Ini ada syaratnya. Bisyaratil mahabbati lahu, dengan syarat, ya, orang-orang yang hidup di masanya itu menjadi muhibbin. Nah, oleh sebab itu ini loh, ditiru di Indonesia. Ditiru di Indonesia. Oh, pokoknya cinta Habib di surga. Ora usah ngaji, ora usah ibadah, ora apa-apa. Wa adamil, wa adamil, karena bi syarti al mahabbati lahu wa adamil adawati, dan tidak adanya permusuhan. Orang musuhi Habib, orang nyatur, orang kontra dengan Habib, li'annal aduwa minal mukadzibin, karena sesungguhnya musuh itu termasuk orang yang mengingkari. Ya kayak kalau saya ini kan termasuk mengingkari, orang percaya. Karomahnya Habib itu nggak percaya. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, saya percaya karomah.
Tapi mayoritas karomahnya Habaib Ba'alawi itu khurafah. Mayoritas ya. Wah, ini Mu'tazilah, ini terserah. Terserah. Karena saya memegang kitabnya. Kitab Karomatul Aulia yang bukan karya dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu saya punya, gitu loh. Jadi karomah itu ada batasan-batasannya. Ora sulapan-sulapan itu lomba-lomba sulapan itu karomah itu bisa dipelajari kok. Ya itu tadi Romi Rafael gelem berjubah berimamah, wah karomahnya luar biasa. Emas. Nggak usah cari ke Papua sampai mati 16 orang dibunuh oleh KKB sana. Nggak perlu. Coba tanya ke Romi Rafael. 100 orang itu bisa melihat 2 truk penuh dengan emas semua. Gendam, hipnotis namanya. Gendam. Harus tidak memusuhi, harus percaya. Wes gak usah nganggo akal sehatnya, ora usah diaktifkan akal sehatnya. Li'annal aduwa minal mukadzibin. Lawal mukadzibu mahrumun. Nah, orang yang mengingkari, mendustai karomahnya Habib itu, oh nggak perlu suudon, husnudon sajalah ya. Ya itu mahrum, terhalang. Tidak sampai mendapatkan ya madat barang siapa yang kena madat kami. Kan begitu. Kalau ceramah itu ya almarhum dia. Kalian itu bisa masuk surga karena berkat madat kami. Sombong. Oh, ada jaminannya kok. Wal mukadzibu mahrumun. Ini yang keempat. Terus yang kelima, naziruhu wa naziru nazirihi. Nah, ini apa? Saya itu foto-foto Habib itu pasangan kabeh. Muhibin. Kalau akal sehatmu nggak aktif ya. Ini melihat wajah Habib itu. Naziruhu, orang yang melihat Habib di dalam skripsinya seorang mahasiswi yang kami punya. Saya punya 3 skripsi yang meneliti Sis Al-Jufri, ya, itu diantaranya ya ada selipan doktrin. Doktrinnya adalah saya hanya meninggalkan foto saya, ya, untuk pengobat hati muhibin saya, abnaul khairat dan banatul khairat sana. Nah itu. Terus ibarat ketika kita mau sholat ya, wudhu dulu nggak ada air ya tayamum saja. Nggak ketemu dengan saya, bisa ketemu dengan foto-foto saya itu. Atau orang yang pernah melihat ketemu dengan saya, termasuk GAL ketuanya, yakni Kiai Haji Husain Habibu. Nah, jadi melihat orang yang pernah melihat Habib itu, ini naziruhu wa naziru nazirihi, dan melihat orang yang pernah melihat Habib fil jannati. Oh enak ya. Nanti masuk surga itu gampang, ora usah sholat, penting melihat wajahnya Habib atau melihat orang yang pernah melihat wajahnya Habib fil jannah. Oh enak ya masuk surga itu. Jadi muhibin itu ya dinina bobokkan ya, nggak perlu soro-soro belajar. Bisyartil mutakoddam, dengan syarat ya tadi di atas, yakni adamul adawah, terus minal mukadzibin wal mukadzib mahrum. Jadi adamul adawah, orang musuhi Habib. Terus pokoknya percaya totalitas, pasrah bonggoan. Itu. Nah, ini jelas nggih. Sampai titik di sini saja. Nanti kalau kita bahas keseluruhan nggak selesai. Jadi 5 nggih, doktrin yang berbahaya. Nggih, saya bacakan semuanya dari atas ala pesantren. Waktunya? Hampir 1 jam. Subhanallah. Nggak terasa hampir 1 jam nggih. Nanti jenengan teruskan sendiri nggih. Pantura hadir Abaya Inurihya nggih. Pantura mana ini? Pantura Pantai Utara Jawa nggih. JJ Garok rujak basi, gurunya penyakit. Karomah saya bisa bikin anak. Oh, alhamdulillah. Asap pemersatu Pak Asap. Nggih. Ahmad Saleh, terus ngapain kita masuk surga kalau di dunia aja dah lihat Habib nggih. Mau lihat Habib sudah bahagia kok. Nggih. Pak Ahmad Saleh. Hadi Temojo, channel Misami tak iye. Ngadimo alhamdulillah sehat mantap Pak Ye pencerahannya nggih ini. Pak Lece Bonceng ini nggih. Hadi Temojo mantep Bang, diusir ya, ada kitabnya. Bukan saya. Nanti jangan baca sendiri dan dibahsul masailkan di pesantren sampai perguruan tinggi di Indonesia. Khususnya
abnaul khairat dan banatul khairat sana. Karena yang protes ya mengolok-olok kita itu ya dari banat juga, tidak hanya abna saja itu. Jadi kita ngaji bersama lah. Ikuti Karma 212 New yang sekarang KRT Nur Hayati Negara ini akan menampilkan kajian-kajian keilmuan, bukan hanya sekedar YouTuber, medsos saja. Ya ini, jadi 5 doktrin ya boleh dikatakan bagaimana nggak sesat ya, karena memang faktanya ada, buktinya ada sesuai dengan data. Jadi ini zakara ba'dul awliya al-akabir an-nasata ali abi alawi la yaqna'una hatta takuna li ahadihim khamsu khisalin al-ula an takuna layalihi kulluha kalailatil qadr allati hiya khairu min alfi syahr. Ats-tsaniyah alla yakhluqallahu min auladihi illa man arada islahahu fi sabiqi ilmihi wa muradihi. Ats-tsalitsah anna ruhaniyatahu la tufariqu auladahu wal muntasibina ilaihi kaman tatalammada. Tatalammada itu tilmid, itu murid, santri-santri lahu au kana muntasiban ilaihi bil khidmati aina ma kanu fi hayatihi wa ba'da wafatihi kama qala ba'dhum wa huwa sayyiduna al-qutub Umar bin Abdurrahman al-Attas manat ruk al-ani wa intarakna wa aidan qauluhu ana kal timasil ladzi yuslihu baydahu fil barri binadrihi wa huwa fil bahri dzalika dzakara dzalika sahibul qirtas fi manaqibihi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Ar-rabi'ah annahu la tuktabu ala ahli zamanihi, seperti permintaannya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang katanya pengarang Sulamut Taufik itu. Ya sama, 3 permintaannya diantaranya ya seperti ini, bisa mensyafaati orang yang hidup di masanya, tidak hanya Hadramaut saja tapi seluruh manusia yang hidup di masanya. Nih ala tuktaba ala ahli zamanihi khoti'atun, ya perai malaikat rokebatit bisyartil mahabbati lahu wa adamil adawati li'annal aduwa minal mukadzibin wal mukadzibu mahrum. Al-khamisah naziruhu wa naziru nazirihi fil jannah. Kayak Syiah ya, Syiah ya begitu. Syiah ya begini, seperti ini doktrinnya. Naziruhu wa naziru nazirihi fil jannati bisyartil mutaqaddam. Mutaqaddam yang terdahulu atau mutaqaddimu dzikruhu. Nah, ini sudah, nanti panjenengan teruskan bersama sampai akhir, pokoknya mulai dari halaman 250 ke atas itu penuh dengan doktrin. Itu ciri khasnya. Ciri khasnya. Jadi ya ini tidak nyemoni atau ngejek, itu yang enggak. Ya memang dasarnya ada. Oleh sebab itu kalau kitab ini dijadikan pegangan oleh mereka tanpa kita sadari, kita sudah masuk dalam jebakan ya Batman hipnoterapi, doktrin-doktrin mereka yang membahayakan akidah syariah ya. Tidak hanya furu'iyah saja tetapi juga muamalah ya, budiah lainnya, munakahah dan lain-lainnya itu. Jadi berbahaya, apalagi sufiahnya, ihsannya itu juga penuh dengan sufiah yang tidak turuk tarekah ilallah usulnya. Oke. Mungkin segini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berinteraksi dengan panjenengan nggih. Pak Mas'ud derek nyimak ya nggih, sami-sami. Pak Marjono Rio barokah selalu dekat dengan orang tua lewat tutur tinular nggih nggih. JJ Garok yang menentukan kita ke surga neraka bukan Habib Al-Kaburi tapi amal kita sendiri. Nggih, harusnya begini. Yang normal kan begitu Pak JJ Garok. Nah kalau ikut Habib kan ya enak. Pilih mana, kalau enak gak gelem. Wes ora usah batas, penting naziruhu wa naziru nazirihi fil jannah. Wes gak apa-apa, sepenting gak ngelawan Habib wis pokoke. Muhibin 100% totalitas wis. Gak apa-apa, pokoke gendeng ya ora apa-apa. Gitu guys. X41 posisi keraton atau kerajaan Nusantara asli pribumi atau kawin silang ya, kawin mawin ya. Sebenarnya Aulia Utis'ah
mulai dari Said Jumadil Kubro itu kan ya menikah, tapi tidak sampai eksklusif, ya sudah mendarah, sudah campur dengan duriyah semua. Jadi Wali Songo itu tidak membedakan. Kok bisa Mbak Alawi jadi sultan? Ya karena kebodohan tanah yang ditempati, daerah yang dikuasainya. Seperti Kesultanan Membawah atau Matan dulu. Akhirnya pecah. Habib Abdurrahman Al-Ghadri, ya, anaknya Habib Hussein Al-Ghadri akhirnya pecah mendirikan kerajaan Kesultanan Pontianak, ya, yang akhirnya turun temurun sampai sekarang itu. Jadi biasanya kawin mawin itu. Nah ini pihak Wali Songo pendatang juga kan atau bangsa Arab? Ya tidak, sudah membaur Pak X41. Wali Songo itu pokok kembali ke karakteristiknya. Wali Songo itu nggak seperti yang kita lihat di foto-foto, ilustrasinya pakai baju-baju Arab itu enggak. Bukan hanya Mbah Sunan Kali Raden Said saja yang pakai baju adat Jawa, baju takwo, itu enggak hanya itu. Ya hampir keseluruhan mayoritas. Karena apa? Dakwah di Nusantara itu kalau nggak membumi, ya nggak diterima. Bahkan sekelas Raden Kosim, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Bonang, ya semua kan nembang. Nembang, ya masuk syair bahasa Arab ya nggak mungkin. Nggak ngajarkan qori, syair-syair nada bahasa Arab ya nggak ada, belum ada. Ya menyesuaikan keadaan, ya bahasanya bahasa Jawa. Malah Sis Al-Jufri raiso bahasa Jawa. Raiso bahasa Jawa, wono Jawa mes dilu. Mampir tok nang Pekalongan, nang Solo, ngajar madrasah Rodotul RA, ya. Robito Alawiyah, Madrasah Robito Alawiyah, terus non Jombang ya perkiraan setelah menikah ya sampai 2 tahunan lah itu. Terus akhirnya pindah ke Indonesia Timur itu. Jadi Wali Songo itu sudah membaur semua, sudah membumi. Pak Nurhadi, saya baca artikel yang disebarkan oleh Panglima Gal Al-Khairat itu ada tulisan halal darahnya, itu bagaimana penjelasan Pak Kiai? Ini fatwa sesat, menyesatkan umat, menyesatkan masyarakat. Berbahaya, menghalalkan darah saudaranya. Lawan dikritik, yang mengkritik kok nggak terima, yang dikritik nggak terima, yang mengkritik malah tidak diterima permaafannya. Nah ini ada berita, ada kesanggupan dari ketua Ansor PWNO Sulteng sana. Lalu si metu kok malah Ansor NU, itu kepiye to ki? Ya oke lah, dapat undangan dari Gus Rifki Zulkarnain ya untuk tabayun masalah kebangsaan ya. Ya nanti di Jakarta saja. Di Jakarta ketemunya, kalau nggak di Jogja, atau kalau jauh, terlalu jauh di Palu sana ya di Mabes Polri sana saja. Itu penyelenggaranya negara saja. Bahwa Gus Fuad Bularit itu seorang negarawan dan bangsawan. Mencintai bangsa dan negaranya. Qubul waton minal iman. Begitu nggih. Jadi menghalalkan darah saudaranya itu berarti fatwa sesat, menyesatkan. Ini hampir sama seperti tahun 65 sampai 68. Ratusan ribu nyawa saudara-saudari kita melayang. Zaman penuh fitnah, adu domba. Ya, siapa yang salah, siapa yang benar itu subhah. Jadi saya tidak melindungi yang dibantai atau yang membantai. Ya semua salah semua. Karena apa? Kalau sudah kena fitnah, ya, adawah, itu berarti semuanya ya ikut menanggung dosa. Sama seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Oleh sebab itu kami mendamaikan. Walaupun ini semua ngubungi saya dari laskar-laskar itu, dari Banyumas, oh, luar biasa. Tapi saya ngedemi-demi semua, jangan. Kiai Imad juga ngedemi semua, jangan. Ini sesama saudara. Ditertawakan orang yang di luar agama kita. Dari Pamekasan ada berbaju sakera, loh saya itu ring Medure. Tretan di piring Medure itu ya mayoritas mendukung kami. Warga Indonesia Timur itu mayoritas mendukung kita, mendukung saya, mendukung Kiai Imad, mendukung Kiai Joko Sahmat, Kiai Raden Rahmat, Syarif Rahmat, semua mendukung kita. Asalkan dengan data lah ya, jangan fitnah belaka itu. Jadi
Dek Bahar Sumet itu juga tangkap saja. Dek Rizik Syihab tangkap saja, di penjara saja. Itu orang provokator. Ya. Terus masalah kurikulumnya Al Khairat juga harus diperiksa. Mohon maaf. Ya sampai mengeluarkan fatwa halal darah saudaranya itu kitab apa? Sulam Taufik itu nggak begitu kok. Sulam Taufik Tarikus Sholah itu bagi ulatul amri, pemerintah. Kalau negara Islam murni seperti misalkan Aceh atau Afghanistan, ya itu Tarikus Sholah yang alasannya kasel atau malas itu dibunuh. Kayak gitu, mati kabeh ke Indonesia. Terlalu keras. Jadi Sulamut Taufik itu juga tidak semuanya bisa dipakai. Mohon maaf, ya kami tidak menyepelekan Safinatun Najah, Sulam Taufik itu kan kitab fikih dasar. Lawang kita sudah mempelajari Fathul Wahab, Jam'ul Jawami Al-Um, saya sudah lebih tinggi di atasnya kok. Ya, ya lebih baik Fathul Qoribul Mujib saja atau Fathul Mu'in I'anatul Thalibin syarahnya saja. Kan begitu gitu. Mengambil mana yang sesuai dengan agama rahmatan lil alaminnya Nusantara ini. Begitu loh, digawe enak kepenak wong urip iku aja digawe soro, troko, donya. Ora usah. Ayo perseduluran. Enggak perlu kita lawan-lawanan ini karena ya memang peran pelindung negara itu harus mengayomi semuanya, mendamaikan. Dengan cara apa? Ayo islahkan gitu. Fa aslihu baina akhwaikum. Nggih begitu nggih Pak Hari Agus. Asal nang mek nderek nyimak semoga kaya ikhlas. Amin matur suwun Pak Hari Agus nggih. Yatno Magetan, Rizik suruh jualan parfum biar pribumi tenang gak buat aneh-aneh lagi. Nggih gak apa-apa Pak Yatno Magetan. Nggih, jualan parfum yang penting halal, jangan jualan agama. Jualan fatwa, jualan khurafah, jangan. Nggih. Mas Anom, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa Asrorun Ni'am Soleh mengajak masyarakat tidak terprovokasi kasus Gus Fuad. Lah, selama ini MUI kemana saja? Ajaran sesat Balawi kok nggak komentar ya? Karena mereka nggak punya kitabnya. Oleh sebab itu, kawan-kawan kami yang ada di MUI wilayah dan pusat sana, pelajari kitab-kitab Balawi. Ketemu semua nanti, gitu loh. Kami kemarin sudah mengirimkan beberapa lembar ya, karya untuk dipelajari oleh kawan-kawan yang ada di Majelis Ulama Indonesia pusat sana. Terus hasilnya seperti apa? Masih dalam peninjauan kembali ya. Mohon, ya ayo, di Asrorun Ni'am Soleh ya. Kelihatannya dulu kan belum profesor. Ya, ya sama saja. Sekarang nggak ada doktor, profesor, sama saja. Sekarang kalau malas belajar ya hilang gelarnya. Hanya tulisannya saja. Oleh sebab itu kalau nanti diperuncing masalah ijazahnya Pak Jokowi dengan asli atau tidaknya itu ya ada salah dan benarnya. Ya untuk introspeksi orang-orang yang hanya mengandalkan ijazah. Ijazah saya, kemampuanmu loh. Orang Cina itu nggak mengandalkan ijazah, tapi keterampilannya. Gitu. Gitu. Jadi ijazah itu ya penting. Bener wong saya itu juga mengoleksi ijazah. Tetapi ya tidak 100% penting. Nanti misalkan bela nih Pak Jokowi. Enggak, ya semuanya ada benarnya dan salahnya. Jangan benci itu berlebihan. Pak Jokowi itu ada kelemahannya, kekurangannya, kesalahannya. Tapi juga ada kebenarannya, ada kelebihannya. Sama-sama manusia itu nggak ada yang sempurna kok. Pak Kiai pernah disogok Pak Jokowi? Enggak. Walaupun Dek Gibran wakil presiden itu pernah menyebut saya, yuk Pak Ustadz Kiai ini, saya nggak pernah dapat kecipratan hartanya. Apalagi dikasih kedudukan jabatannya, nggak. Cuma ya kita harus objektif. Ya, Pak Karno itu ya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, semua itu manusia biasa. Toh misalkan ada kesalahan, kebijakan yang merugikan, ya ayo diurus sebaik-baiknya sesuai dengan hukum yang ada. Tapi jangan atas dasar suudon saja. Ya ada husnudonnya. Lalu dengan Pak Alawi saja PBNU ya husnudon kok. Begitu loh ya, jangan. Tadi dia adem-adem lah, kayak cocok. Kita ini hampir 17.000 ya. Rupiah per dolarnya. Ini kita ini menghadapi masalah yang cukup besar ya. Malah kita congkrah ya, bertengkar. Ini bagaimana? Ya, ayo bersatu. Ya, berat sama dipikul, ya ringan sama dijinjing. Ojo malah saling menyalahkan satu sama lainnya. Kang Deddy Mulyadi itu sudah bagus.
kerjanya. Ya, nggak perlu diserai kalinya. Kalau kritik membangun nggak apa-apa. Begitu nggih. Nggih, Mas Anom nggih. Jadi di Asyururun Ni'am Soleh ini harus menyimak kajian kita, ya. Walaupun duduk di bagian fatwa, ya fatwa kalau nggak ada uangnya ya males. Oh, saya paham itu, saya paham itu. Aku weruh. Assalamualaikum Pak. Pokoknya apa yang dikatakan Kang Rizib kita harus memaknai sebaliknya. FPI juga Al-Khairat juga semuanya organisasi dan lembaga ilegal. Sebenarnya FPI yang Front Persaudaraan Islam itu kan baru reinkarnasi kebangkitan kelahiran kembali dari Front Pembela Islam. Sebenarnya namanya itu bagus, tapi isinya itu karena pembinanya itu perilaku dan ucapannya kurang bagus. Akhirnya jadi ikut nggak bagus. Guru kencing berlari ya, berdiri ya, murid kencing berlari, malah lebih teman gitu loh. Oleh sebab itu, saya sangat menghindari, ya, kiai atau ulama Nusantara ini mengeluarkan kata-kata misuh, kata-kata jorok, kata-kata cabul, itu saya paling menghindari. Gak berani saya, ya, akan melukai hati dan pikiran memori saya. Nggih. Ucapkan perkataan yang baik, kalau nggak bisa diamlah. Gitu aja kok. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Meneng ora wis, ora iso ngomong api. Kan begitu, nggih. Jadi maknanya begitu Mas Anom nggih. Aku weruh kok. Pak Santri nggih, Pak Santri nggih. Kabib Ba'lawi sesat mensesatkan dan PBNU dan Rois Am diam 1000 bahasa sungguh luar binasa. Biasa nggih Pak Santri nggih. Ini nanti jika ada ada kerusuhan, pertengkaran antar sesama umat Islam di Indonesia, berarti andilnya PBNU juga ada, Muhammadiyah juga pemerintah juga oke, MUI ikut ambil dosanya, bagian dosanya. Kenapa? Tidak segera turun. Kami ini malah mendamaikan semua. Belambangan itu sudah gak karu-karuan. Nganjuk, Tulungagung, Lamongan, Surabaya itu, aduh, terus ada yang mengangkat celuritnya, ada yang mengangkat pedangnya, terus nggak ada yang mendamaikan ke siapa? Pemerintah diam saja. Ya melalui media yang luar biasa, media kita seperti ini, kami mendamaikan. Jangan. Ayo duduk bersama melalui kajian keilmuan yang ada. Gitu loh. Inilah peradaban Islam, peradaban bangsa Nusantara sejak dulu kala. Kalau ada perbedaan, ya dimusyawarahkan. Begitu. Wah, banyak. Ya, sacet aja. Saya sudah gatel ingin. Jangan. Nanti tragedi PKI dulu itu loh, 65 sampai 68. Menungso digoroi. Oleh sebab itu, tahun 70-an sampai 80-an itu, di desa-desa itu masih banyak yang namanya rekaman alam. Ono jenenge setan glundung pecemis. Yo, karena apa? Nyawanya tidak disempurnakan ketika keluar dari raganya. Pembunuhan itu ngonslet, ibarat listrik ya, konsleting alam. Sehingga alam ini berontak merekam dan memperlihatkan kepada manusia yang masih hidup setelahnya untuk mengingatnya. Itu bukan jin asli, mungkin korinnya. Ya, yang menampakkan diri glundung pecengis kadang-kadang menangis, ya. Karena apa? Salahnya apa? Tiba-tiba hanya sekedar namanya dicakup saja langsung diciduk, malam harinya, pagi harinya tinggal nama, dikubur seenaknya. Ya pelakunya ya saya ansor juga ya. Kiai jadi kiai sekarang tapi saya nggak ikut. Orang-orang tua saya dulu tuh nggak pernah menyembelih orang, itu nggak pernah. Ya ini namanya kesalahan kolektif kita, jangan terulang kembali. Oleh sebab itu kalau ada fatwa halal darahnya, ayo perang Allah, itu anggap orang bodoh, orang ODGJ. Jangan dipercaya, jangan ditaati. Omongan-omongannya di Rizik, di Bahar itu, ya itu omongannya orang gila itu saja. Jangan ditaati semua. Ya, sia-sia kita ini wong ngelawan musuh yang jelas nantinya siapkan ya. Kok ini malah tambah perang saudara. Malu saya. Malu. Pak Harmahud, salam Yai. Saatnya untuk berani, bukan hanya mereka yang berani. Mereka salah saja berani, mosok yang benar tidak berani. Ayo bangkit demo, stop dengan demo pamer laskar, stop dengan unjuk laskar, stop dolim. Nggih, Pak Harmahud ini termasuk ya menyemangati dan positif nggih. Ya, kalau unjuk kekuatan, yo menang, habis. Seandainya semua umat Nusantara, umat Islam khususnya ini bangkit semua, ya jangan, ya tetap kalah, bisa. Aku nggak disi kerso kalah.
ibarat sepak bola umur 17 tahun dengan Korea, kalah. Mohon maaf kemarin itu waktu live streaming itu seakan-akan nggak husnul khotimah ya. Karena apa? Tiba-tiba ada blokade dari alam goib. Jadi tiba-tiba berhenti ya, mohon dimaafkan nggih, maafkan kami ini keteledoran saya nggih, mohon makan dan keteledoran dari admin kami nggih. Pak Mariono Rio, mantap. Pak Siber Patala, assalamualaikum Pak Kiai, semoga sehat benar, amin. Akak, ingin cerita ya, di daerah saya di dekat rumah ada pesantren NW. NW siapa? Nahdlatul Wathon yang masih percaya Habib. Dulu ustadznya melarang jamaahnya nonton YouTube terkait masalah nasab ini. Ingin rasanya bisa membantah, tapi saya orang biasa. Setelkan nobar bersama video-video kita ini. Pas apalagi live streaming seperti ini. Salam Pak Akak yang sabar. Tetap Rasulullah itu ketika dapat perintah wa anzir asyiratal aqrabin itu ya tetap sabar. Hasilnya Allah yang menentukan. Kita tetap berusaha. Zaman kayak gini kok melarang setiap orang itu punya HP kok, ya. Terus melarang nonton YouTube di akunnya sendiri itu ya bagaimana? Ini namanya mengkerdilkan wawasan jamaah, murid, santri, pengikutnya. Begitu Pak Armahud. Pak Nurhati, bendera merah putih diklaim oleh Prof. Din Samsudin dan Dr. Hidayat Nur Wahid, begitu juga petinggi PKS yang penemuannya adalah Sis Al-Jufri, Pak Kiai. Pak Kiai punya buku 6.000 tahun. Oh ya ini tadi, betul kan? Nah, ini Pak Nurhati ya. Saya nggak mau tolak deh. Ini 6.000 tahun sang merah putih. Ini masih ejaan lama, tahun 1952. Tahun 1952. Dari Muhammad Yamin. 54. Pertama kali diterbitkan penerbit Sigundang tahun 1954. Jadi masih J itu Y. Ja itu uraian tentang hasil penjelidikan sejarah dan arti jang dikandung sang merah putih sebagai warna kebangsaan dan bendera negara Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin. Jadi nggak jaminan sekarang ini, walaupun profesor dokter itu kalau nggak mau nambah ilmu, update ilmunya ya tetap ketinggalan. Nggih, 6.000 tahun merah putih. Kok diklaim orang yang baru datang kemarin itu piye tau ki? Oh, bangsa yang besar kok dikadali, dipecundangi sama ya nggak jelas nasabnya. Mohon maaf Pak Nurhati. Ini tadi Pak C. Siapakah ulama yang muasir dengan Faqih Muqaddam Pak Yai? Adakah karya kitab karangan ulama bahwa dia wali kutub? Nah, ini saya sebutkan satu saja Pak C. Oh banyak lainnya itu. Ibnu Samurah, ya, pengarang kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman itu wafatnya 586. Faqih Muqaddam itu lahirnya 574, ya. Ya ini muasir sedikit lah. Yang lainnya ya banyak. Baik yang primer muasir ya seperti Ibnu Katsir misalkan, ya nggak menyebutkan, ya. Di dalam kitab-kitab karya eksternal ya Habib Alawi itu juga tidak menyebutkan. Kalau yang sekundernya ya saya kan pernah menyebutkan 5 kitab ini. Kalau ada Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi atau tokoh-tokoh mereka Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Aba An-Nafat, ya, saya akan taslim. Ya. Tobaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman, Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas, Tobaqat Sulaha'il Yaman. 5 kitab ini, ya, yang dicatat itu ada tapi bukan nama-nama dari golongan mereka. Namanya saja yang mirip saja dan tahunnya juga berbeda jauh. Sudah pernah kami bahas berkali-kali, Pak Jai. Jadi tidak ada Pak Jai, tidak ada. Jadi seakan-akan tokoh Al-Faqihil Muqaddam ini untuk menyaingi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gitu. Makassar. Karya kitab Faqih Muqaddam Kama Sutra. Nggak ada kitab karyanya. Hanya dawuh-dawuhnya saja dinukil oleh Al-Masyra'ur Rawi, Al-Ghuror, Al-Jawharus Syaffaf. Kitab ini rujukannya kitab ini. Kitab
Zuhurul Haqaiq ini ya Al-Ghurrar, Al-Jawahir Safaf ini ada di halaman. Jadi referensinya ya, nanti jenengan baca halaman 6. Wal Jawharus Safaf, wal Ghurrar, wal Munasyarur Rawi. Terus begitu juga kitab karya Wakutubu Sayyidina Abdillah Al-Haddad, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, terus Syarhul Ainiyah, Faidul Asror, Ihya Ulumuddin, Raudur Rayyahin, tadi ya Ahmad bin Al-Yafi'i, Hikam, kitab Hikam juga disebutkan rujukan atau referensinya Ibnu Athaillah As-Sakandari dan syarahnya Ibnu Ubad, Syarqawi, Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi, ya macam-macam referensinya. Tapi ya hanya menyebutkan nama kitab dan pengarangnya saja. Hasilnya ya sama. mohon maaf nggih. Jadi nanti yang pro dan yang kontra pelajari bersama. Saya hanya melempar wacana, termasuk diantaranya ya halaman 266 tadi itu. Nggih. Pak Winar, Pak Heri Al-Had, ulama sok kayaknya kiai. Oh nggih, siapa yang sok nggih? Oh nggih. Pak Marjo Urio kembali dengan ikhlaskan kembali menghadap ilahi Rabbi, hikmah di balik tahlil pengingat diri. Nggih, insyaallah Pak Marjono, Pak Maryono Riau. Nggih begitu nggih. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan keselamatan kepada rohi, amin. Matur suwun Pak Joko Nur, doanya wa anta kadzalik, amin. Pak Supriyadi Aka, kenapa ajaran Pak Alawi yang menyesatkan gak dikasih hukuman sama pemerintah ya? Karena pemerintah abai, pemerintah kebanyakan kerjaan. Sub bagian kementerian ini nggak aktif maksimal, malah justru Kementerian Agraria Dek Nusron Wahid itu ngurusi agama. Ini urusannya apa? Ya urusannya itu ATR ya, Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Sing diurusi iku ya lah ngurusi agama, mengurusi nasab. Urusannya apa? Ini namanya sama dengan Menteri Perekonomian ngurusi beras, gitu loh. Produksi beras itu urusan Menteri Pertanian. Menteri Pertahanan Pangan kok malah ngurusi pertahanan negara, masalah perbatasan dulu kepiye to iki. Nah, inilah pentingnya ya penyelenggara negara itu orang-orang yang EQ-nya di atas rata-rata kita. Presiden harus cerdas, sidik fatona, titik amanah, tablik fatona. Menterinya juga begitu. Termasuk diantaranya adalah mukhlis, ikhlas. Lawang sekarang ini hakimnya saja ya banyak yang ketangkep nih, 60 miliar sogokan dan lain sebagainya. Perlu direformasi ulang. Apakah perlu ada bencana alam besar-besaran di Indonesia untuk menformat ulang ya alam yang ada yang rusak di Indonesia ini? Kan nggak perlu. Sebenarnya kan ulama-ulama warasatul anbiya ini loh. Jangan diam saja. Bagian Bahsul Masail PBNU sana. Tarjih Muhammadiyah, Persis, MUI, Menteri Agama. Gunanya apa? Wong mereka kan ngurusi agama dan keumatan, kemasyarakatan kita. Kan begitu. Kok malah ngurusi duit saja, itu bagaimana? Kasihan. Ya, beban penyelenggara negara, Pak Presiden, ya, Menteri Politik Hukum juga begitu, masalah di Papua belum selesai. Sebab itu kalau menurut saya jangan hiraukan lagi HAM, hak asasi manusia versi PBB. Karena apa? Yang dibunuh oleh OPM itu sudah rakyat sipil, ya. Ini sudah melanggar hukum internasional, ya. Tutup semua akses perbatasan Papua Nugini, akses penyelundupan senjata dari Filipina, Moro, begitu juga melalui Manokwari dari Jawa, dari Bojonegoro sampai ke sana. Ya, kok bisa mereka GAM itu bisa punya senjata-senjata super canggih? Kasihan, ya, TNI Polri kita nggak gampang, ya, berada di hutan-hutan di Papua itu. Papua itu negeri emas, ya, tanah emas. Ya. Kok bisa jadi tanah neraka itu bagaimana? Nggih. Pak Jai. Jadi sebab itu Menteri Hak Asasi Manusia Bang Natalius Pigai itu harus seimbang. Kan dari Papua punya. Pak Supriyadi Aka, Departemen Agama tidak menyeleksi hal-hal seperti itu. Kurang referensi, kurang literasi, Pak Supriyadi Aka. Asap nomor 1, diam saudara. Diam saudara itu berarti
channel. Nah, diam saudara, itu yang diam saudara itu Syarif Zulfikar As-Syaibani. Diam saudara. Tapi bukan saya, itu Buya Qurtubi Al-Jailani. Nggih. Nggih. Itu ada nggih kawan kami. Pak Omet Bening, baca dulu cetakan dari kami anak Sukabumi tidak takut Kabib. Nggih. Kang Brot, FPI kalau dikasih senjata juga bisa separatis potensial. Nggih. Nanti sama seperti Suriah, sama seperti Lebanon. Amerika sipil dikasih senjata ya banyak pembunuhan, muring-muring sini membunuh kok. Indonesia ini orang-orang kaya, sebagian untuk mengamankan dirinya ya beli senjata dari Cina itu, ya asalkan ada izin dari Polda kan, ada itu ya, perbakin gitu ya. Nah akhirnya orang seenaknya menggunakan senjata, bagaimana? Ini penyakit jiwa lah, termasuk penyakit jiwa, rasa persaudaraannya tidak ada. Hak asasi manusia, kemanusiaannya yang adil dan beradab itu tidak bisa diharapkannya. Nggih, begitu nggih. Bu Zeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah satu ciri Dajjal yaitu suka membolak-balik kiai. Nggih, bener tadi salah. Kalau haram dibilang halal, kalau mubah dibilang haram. Misalkan tes DNA. Nggih, tes DNA kok haram itu bagaimana? Kok beda bolak-balik. Pertama-tama itu, ayo tes DNA. Disuruh tes DNA malah tambah ngeles. Malah menantunya bilang haram. Kalau berbuat dosa katanya dijamin surga, itu mirip-mirip ajaran Ba'alawi ini tadi. Gitu, Bu Zeta. Naziruhu wa naziru nazirihi fil jannah. Oh, hebat ya. Cukup muhibbin totalitas ya. Itu sudah masuk surga. Nggak usah ngaji-ngaji apa-apa. Nggak usah ngibadah kira apa-apa. Nanti kalau kebablasan kan seperti itu. Pak Ahmad Munir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zeta dari Pamekasan Madura. Nderek tanggal Yai, dengan begitu gencarnya provokasi para Habib, apakah BIN, Badan Intelijen Nasional, tidak bergerak untuk bertindak? Bergerak. Tapi rata-rata pejabat negara itu mengamankan posisinya. Pak Ahmad Munir, saya juga paham itu. Okay. Karena apa? Intinya itu semua adalah uang dan harta. Baru tahta dan wanita. Nomor 3 itu wanita. Lah, jabatan itu kan ya tidak selamanya. Hari ini, ya, Bang Hotma Sitompul itu juga meninggal dunia kan ya. Kurang hebatnya kayak apa? Pengacara yang luar biasa. Oleh sebab itu, penerusnya juga dari Batak siapa? Hotman Paris. Yang Hotma Sitompul almarhum, Mas Hotman Paris, tobatlah. Wes gak usah cari harta sebanyak-banyaknya, gak usah itu cincin-cincin itu jual saja, sumbangkan ke fuqara masakin sana. Nggih. Sudah saatnya ya untuk jengkar ke Prabon ya. Jangan menggunakan ilmu muda. Nggih begitu nggih Pak Ahmad Munir. BIN tidak bergerak untuk bertindak ya karena wait and see. Oleh sebab itu ini kan penting nanti pemerintah apakah benar-benar mendengarkan pemberontakan dari Gus Fuad Pleret dan kawan-kawan ya, tidak menyetujui ya, saya pun nggak setuju. Sis Al-Jufri dari pahlawan nasional, pahlawan lokal saja ya, enak ya, wahai abnaul khairat banatul khairat ya, Sis Al-Jufri itu jadi pahlawan lokal saja bagi kalian nggak apa-apa, tapi kalau skala nasional tidak layak, mohon maaf, karena sudah 3 kali jelas kan tidak layak. Kalau diusahakan lagi, ada apa? Ada apa? Nggih, ada apa ini? Wong WNA kok bisa jadi WNI tahun 2024 kemarin itu bagaimana? Nggih. Pak Bu Hafsatul Bariyah lanjut nggih. Kacang lanjaran. Kenapa dari dulu perang mulut terus? Gimana bisa selesai Kiai? Kami rakyat kecil makin mumet dengan tolong pemerintah segera turun tangan dengan gercep. Kalau rakyat sipil saja nggak berkuar-kuar gimana nggih? Saya ini tetap bersuara karena sesuai dengan kapasitas saya. Paling enggak manfaat atau hikmahnya mencerdaskan bangsa, kan begitu nggih. Kayak gini, buku 6.000 tahun sang merah putih loh, kan selama ini ada yang nggak kenal, terus akhirnya semuanya kenal, nanti mencarinya, membelinya gitu loh. Cari Shopee ada ya, cari bukunya, nanti dikira kami ini bohong. Mulai zaman 6.000 tahun yang lalu itu sudah ada bendera merah putih. Berani karena benar. Merah itu hidup, putih mati. Berani mati membela yang benar, bukan membela yang bayar gitu.
Jadi akhirnya seperti ini misalkan, oh ini Khulasah Al-Madad An-Nabawi fi Aurati Ali Ba'alawi. Yang nulis siapa? Habib Umar bin Khafid yang matanya jelalatan ini. Nah, misalkan katanya seperti Kanjeng Nabi, cari di Basmalah Sidogiri. Ketemu nanti. Oh, ada wirid Hizib Nasor yang isinya bukan Hizib Nasor ala Syekh Abdul Hasan Asyadili loh. Nah ini, kami ini ibarat kuliah gratis lah. Nggak ada yang gaji. Kalau ada yang gaji, tanya guru saya, Kiai Joko Samad. Wah, ya itu digaji. Ya nggak ada. Nggak ada. Wah, ini paling, dapat sponsor, nggak ada. Ya paling dapat dari YouTube itu untuk bayar wifi gitu aja. Paling ya kadang-kadang ya intinya kami ikhlas menyediakan waktu dan tenaga berbagi keilmuan bersama. Kalau seperti ini jenengan di perguruan tinggi manapun S3 nggak ada. Nggak ada. Cari di Perpustakaan Nasional kitab ini. Kalau ada silakan cari kalau ada. Wahai para pemburu data, referensi semua, nggak ada. Sekarang baru ada. Jenengan bisa mudah tanpa mendownload langsung buka di haizin.com di channel kita. Nggih, begitu nggih. Pak Mukarram beliau. Kiai Haji Nur Yahya Salafi selalu tegas yang khurafat loh kene nggih. Kita ini harus paham al-farqu ma bainal khurafah wal karomah. Kalau definisi ini kita tidak memahaminya, maka akan tumpang tindih nanti. Dikira kita ini tidak percaya karomah, percaya. Karomah zaman sekarang itu, karomah itu kemuliaan dari Allah yang maha rahmah untuk hambanya yang istiqomah, maslahah terhadap ummah, itu namanya karomah itu loh. Loh kalau karomah dipamer-pamerkan itu namanya sulapan. Semua orang bisa dipelajari kok. Tanya ke Romi Rapangel, bisa. Mbah Tarno aja bisa kok itu sulapan itu. Karomah. Cuma Mbah Tarno nggak gelem pakai jubah. Gelem pakai imamah jubah, khirqah. Ya waliullah. Ya dukun maca kiai ya akeh, dukun maca Ustadz Habib ya akeh. Nggih, begitu nggih Pak Mukarram piye? Nggih, matur suwun, terima kasih atas doanya. Pak Bu Zanuba. Seperti Zanubah Hafsah nih. Masalah Habib Ba'alawi mau selesai kapan? Karena para Habib pintar menyusup lewat anak para kiai besar. Intinya menjadi menantu para kiai besar. Intinya Kiai Eno banyak yang tunduk sama Habib Ba'alawi. Kalau ketemu Habib dirangkul jangan mau, dipegang kepalanya jangan mau, mencium tangannya jangan mau. Syarat sahnya supaya terbebas dari pengaruh habaib. Karena itu semua mengandung ada minyak ya. Minyaknya itu kelas tinggi. Ya, minyak ini minyak kelas tinggi, 300.000 satu botolnya. Sekali tak oles itu langsung terkikuk-kikuk. Ya, setelah itu tak tepuk dadanya. Sekelas kiai besar saja itu bisa tunduk. Kelepek-kelepek. Sampai sekarang nggak berani berfatwa. Sudah kita lihat 5 doktrinnya ini jelas menyesatkan agama ya, tapi tetap diam saja. Ya Allah, subhanallah, naudzubillah. Begitu Pak tadi Bu Zanubah kok Pak Zanubah Pak Kemeringet, mohon maaf saya selang-seling, ada yang tulisan ini, ada yang lain. Supaya nanti kami tidak divonis sudah dipelajari dulu, enggak, ini otomatis spontanitas. Pak Kemeringet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mencerdaskan kami dan dari ajaran sesat balik sama-sama. Ini bukan jasa saya jenengan semua sama saja. Oleh sebab itu balighu anni walau ayah, kalau saya meniru Kanjeng Nabi ya sampaikan. Banyak kiai yang menyampaikan kitab ini dikaji bersama. Misalkan yang muda-muda silahkan bikin konten dibahas kitab ini. Tidak harus halaman yang kami kaji, yang kita kaji seperti malam hari ini, enggak, halaman lainnya banyak. Ini kan berisi hampir 300 halaman ya. Ini kan jenengan kaji ya sampai 300 episode. Kan bisa ya. Kitab ini nggak ada di pesantren. Cari di pesantren manapun. Cari di Lirboyo, nggak ketemu. Cari di Sidogiri, nggak ada. Cari di Arjowinangun sana. Di pesantrennya kayak Imat juga nggak ada ya, mohon maaf ya. Nggak ada. Saya nggak
sombong, nggak ada. Oleh sebab itu, ya inilah pentingnya ngaji versi sekarang ini. Begitu. Kang Brot, najis jangan ya dik ya. Bersandar khurafat, sebenarnya habaib itu artinya bisa fa'il dan maf'ul. Orang yang mencintai atau orang yang dicintai. Oleh sebab itu harus malu dengan gelarnya. Habaib itu bukan syarif sayyid loh ya. Sama seperti kitab Is'adur Rafiq yang nanti kita bahas itu ya. Syarif sayyid itu min durati Hasan dan Husain. Kalau habib itu min durriyati Alwi bin Ubaidillah. Itu kebiasaan orang-orang Hadramaut sana. Jadi kalau memang pakai gelar Habib, ya harus malu dengan kanjeng Nabi. Wal Habibul ladzi. Habib kanjeng Nabi itu Al Habib. Habibullah kanjeng Nabi. Lo pakai gelar kanjeng Nabi harus malu dengan kanjeng Nabi. Kalau perilaku nggak sesuai, kan begitu. Oke. Berikutnya, Pak Jai, mohon maaf. Pak Ahmad Munir. Pak Abdul Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ini Pak Kiai? Di Malang Kota, pengaruh Habib masih mendominasi di setiap masjid. Nggih. Ini ada Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar ya Malang kan ya. Jadi ayo dukung beliaunya. Kalau memondokkan santri putra-putri kita ke pesantren beliaunya saja. Ke pesantrennya Kiai Imad, pesantrennya Kiai Haji Marzuki Mustamar, pesantrennya Gus Abbas, pesantrennya Kiai Haji Said Akil Siroj, ya, termasuk Langitan itu juga masih belum tersentuh. Ya karena masih banyak yang belum terbuka. Nah, baru dapat informasi pertama. Mungkin Kiai Misbahun Fakih Suci Gresik itu ya. Di Surabaya itu ya ada, di Dresmo itu juga ada. Ini nanti akan kami bongkar. Tulisan turun-temurun dari keluarga Asyaibani, bukan Basaiban loh ya, Dresmo, Surabaya, Wonocolo, Wonokromo loh ya. Itu jalurnya itu Sayyid Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Mojagung. Nggak sesuai dengan data Samsuddohiro. Di Samsuddohiro itu Sayyid Ali Akbar bin Abdurrahman, saudaranya Sulaiman. Nah ini nanti akan dibahas. Oleh sebab itu kawan-kawan kiai-kiai di daleman Dresmo, ayo belajar dengan kita bareng-bareng. Sekarang tuh nggak ada yang maling, sama-sama. Kalau nggak mau mengikuti ya ketinggalan kereta. Begitu. Syukur ayam, tolong Yai Nur, Kiai Zahro dikasih lihat kitabnya. Beliau alhamdulillah kok, beliau orang cerdas, spiritualis dan intelektualis. Beliau itu agamis luar biasa, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Ya pertama-tama kan yang masih memusuhi kita itulah orang. Tapi kan sekelas profesor sekalipun itu ngaji itu tiada henti. Apalagi kiai. Ya penyakit ulama kita kan ini seperti ini itu loh. Wos, aku wis alim, wis kau no tambahan ilmu lah, nggak perlu. Oh nggak bisa. Zamannya beda. Orang kita ini secara keseluruhan umat Islam Indonesia ini ketinggalan zaman kok. Masih terkotak-kotak antara ilmu agama dan ilmu sains kok. Kalah dengan China. Kenapa kok saya sering menyebut Cina? Cina itu maju peradabannya, ilmunya itu praktis. Nanam sayur, ya benihnya dari sana. Itu praktis. Beda dengan pertanian perkebunan di tempat kita. Insinyur pertanian Indonesia ini kurang produktif. Mohon maaf, kalah bersaing dengan Eropa dan China. Israel itu juga hebat pertaniannya. Itu. Ya Allah, subhanallah. Kenapa ya? Kalau bisa, ya. Pak Prabowo ini meniru ya kesatrianya Xi Jinping sana. Loh, jangan meniru komunisnya loh ya. Xi Jinping itu melindungi rakyatnya 1,5 miliar yang bermukim di daratan Republik Rakyat Cina. Tapi juga melindungi keturunan Cina yang ada di seluruh dunia. Seandainya ada apa-apa itu tetap dikasih 2 warga negara. Loh, satu orang melindungi 1,5 sampai hampir 2 miliar manusia China. Tanggung jawab seorang kepala negara luar biasa. Sampai mencarikan pekerjaan di Indonesia, di Morowali sana, ya, yang garap kereta cepat Jakarta Bandung siapa? Ya, proyek-proyek yang ada di Indonesia itu siapa yang mengerjakan? Ya orang-orang China. Ya, tirulah
kebaikannya, jangan tiru keburukannya gitu loh. Kita ini hanya seneng maido saja. Yaitu India itu negara yang hampir sama seperti Cina jumlah penduduknya, tapi kepala negaranya, perdana menterinya nggak sama seperti Xi Jinping. Xi Jinping sederhana dia. Sederhana, mikirkan rakyatnya, piye rakyatku yo, piye rakyatku yo. Ngono Indonesia niru gitu loh, niru. Piye rakyatku yo. Ojo rakyat do podo tungkaran, do congkrahis, diam terus biar isu-isu ini tertutup semua. Ya malah dimanfaatkan piye. Sing soro iku sing bertaruh nyawa di Papua. Nggih, kawan-kawan kita setor nyawa di sana. Itu nggih. Papua itu mohon yang datang ke sana itu mubalik umat Islam yang profesional kayak lulusan Gontor ini. Atau dari ulama Nusantara. Gitu. Jadi supaya bisa menghambat ya para penginjil, mohon maaf. Karena apa? Nama-nama Egyanus Kogoya, nama-nama baptis semua kan di sana itu. Ya. Kenapa orang-orang Papua bisa masuk Katolik atau Kristen? Ya karena ada dekengan. Oleh sebab itu kalau Muslim semua kan aman itu loh. Seperti di Merauke sana, di Manowari sana. Kang Broto Mukarom kemringet Pak Tohari, Pak Anom Sunarto Tubayai, kula mirsani Mbah Mufid dipaksa nyuwun ngapunten terkait tanggapan Kageng Rizik. Menggah kula sing kedah nyuwun ngapunten niku sumber ngajak perang sanes engkang nanggapi pemerintah pun kelentu. Nggih. Mbah Mufid yang pernah kesini, pernah ketemu dengan kami itu nggak mau minta maaf. Ini namanya kesatria. Nggih, nggak minta maaf kok, cuma disuruh nggak mau. Ini karena dikode sama admin. Pak Nur Dani Mansur sugeng dalu kiai napa para piyai ageng sami-sami sedya sumpel kuping. Nggih. Saya kan pernah membaca 2 ayat yang sering saya ulang-ulang. Kadang-kadang orang kalau nggak memahami itu nggak paham nggih. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Itu ada 2 ayat. Ya. Di dalam satu surat itu. Nggih. Jadi tolong dikaji tafsirnya nggih. Pak Bintara, para yai dan Gus yang dukung Habib mungkin bisa jadi udah icip-icip duit kuburan dan atau bisa jadi udah icip-icip Habibah. Nggak menuduh seperti itu, tapi ya itu tadi belum ada hidayah. Semoga aja hidayah Allah menyertai mereka-mereka. Malam hari ini closing statementnya adalah bahwa Kitab Zuhurul Haqa'iq fi Bayanit Tara'iq ini di halaman 266 yang tadi kami bacakan ada 5 doktrin yang sangat berbahaya bagi akidah umat Islam kita. Walaupun ini ranah tasawuf atau ranah hakikat, tarekat, makrifat, ya, tapi tetap tidak bisa dibenarkan. Ini kalau menurut standar kesesatan MUI tetap masuk ini. Apalagi ada takfiri, misalkan seperti LDII, ya seperti ISIS, ya seperti MMI dulu. Selain dari golongan saya itu neraka, najis semua, kafir. Itu berarti aliran sesat. Habib menghalalkan darah non-Habib berarti aliran sesat. Oleh sebab itu, Ketua GAL, Panglimanya Kang Mas Husein Habibu cabut, ya, menghalalkan darah saudaranya Gus Fuad itu cabut. Kalau tidak berarti jelas ternyata Al Khairat itu bermasalah. Mohon maaf, karena apa? Ada buktinya, ada faktanya. Oleh sebab itu mari bersaudara. Ayo adem semua. Ayolah. Rangkul-rangkulan bersama kita cerdaskan umat dan rakyat bangsa dan negara ini. Kita ini satu bangsa, satu nusa, ya apalagi satu agama. Ukhuwah basyariah kita kedepankan saja. Lalu baru ukhuwah Islamiyahnya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu.
Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka tu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka tu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh 4 ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib. Itu cuma framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini, jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau enggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir tu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Enggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu enggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat, jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.